Di tanah beku yang berselimutkan salju putih, tersimpan panas bumi sebagai sumber energi. Gunung-gunung menjulang tinggi seperti penjaga kehidupan yang senantiasa tegar. Orang Islandia hidup dengan bijaksana dan selalu berangkulan dengan harmoni alam. Negeri yang mapan, damai, dan berkehidupan dipenuhi segudang kebahagiaan. Inilah Islandia. Pada video sebelumnya kita sudah menengok tentang fakta apa-apa saja yang ada di negara ini. Namun belum diungkap bagaimana kondisi alamnya yang konon katanya seperti surga yang sedang turun ke bumi. Wow, masa sih? Dan bagaimana kehidupan masyarakatnya yang belum banyak diketahui orang? Dan ikuti video ini sampai habis bro. Jangan di skip nanti jadinya kurang jelas. Begitu kan? Oke, langsung saja kita go. Islandia adalah sebuah negara yang terletak di Samudra Atlantik dan termasuk dalam negara-negara Eropa. Posisi ini membuatnya menerima sinar matahari yang lebih rendah, terutama selama musim dingin dan suhu yang lebih rendah secara umum. Makanya negara ini termasuk dalam negara yang memiliki iklim dingin yang ekstrim. Musim dingin di Islandia dapat memberikan suhu yang sangat rendah, terutama di wilayah pedalaman dan daerah yang tinggi. Islandia memiliki sejumlah besar gletser yang mencakup sekitar 11% dari luas total wilayah negara. Keberadaan gletser di Islandia membuat negara ini semakin cantik dan menjadi daya tarik traveler. Gletser ini menciptakan landscape yang menakjubkan dengan lembah-lembah yang dalam, sungai es, dan air terjun yang terbentuk oleh air yang meleleh dari gletser. Sangat cocok bagi traveler yang menyukai petualangan di alam terbuka. Meskipun pulau ini terletak di lintang yang tinggi, arus laut Atlantik Utara membawa air yang lebih hangat dan daerah-daerah selatan dan membantu menjaga suhu udara di sekitarnya. Uniknya, Islandia juga terletak di sepanjang dorsal Mesoatlantik antara lempeng Amerika Utara dan lempeng Eurasia. Dorsal Mesoatlantik adalah tempat di mana lempeng-lempeng ini bergerak menjauh satu sama lain, dan di Islandia proses ini menciptakan kondisi geotermal yang unik dan aktivitas vulkanik yang signifikan. Banyak gunung-gunung berapi di Islandia. Islandia memiliki lebih dari 30 gunung berapi aktif dan sekitar 130 gunung berapi yang pernah meletus sepanjang sejarahnya. Saking banyaknya gunung berapi di sini, banyak ditemukan panas bumi yang muncul ke permukaan. Salah satunya adalah fenomena kolam air panas. Akibat dari air tanah yang meresap ke dalam bumi, disedot oleh panas dari dalam bumi dan kemudian muncul kembali ke permukaan sebagai mata air panas. Blue Lagoon adalah salah satu contoh terkenal dari mata air panas di Islandia. Sumber air panas yang periodik meletus serta melepaskan air panas yang menyemburkan uap ke udara dikenal dengan geyser. Geyser ini juga menjadi daya tarik unik di Islandia. Kekayaan alam terkait geotermal ini juga dimanfaatkan sebagai energi listrik di Islandia. Pembangkit listrik geotermal memanfaatkan panas bumi yang muncul ke permukaan untuk menghasilkan uap air yang kemudian digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Kawasan-kawasan geotermal di Islandia seperti Kafla dan Heiður menunjukkan aktivitas geotermal yang kuat. Di sini juga dapat terlihat tanah yang mengeluarkan uap, mata air yang muncul, dan lumpur yang berbusa, menunjukkan bahwa adanya panas bumi aktif di bawah permukaan tanah. Asik kan bro? Negara yang berada di wilayah dingin bumi, namun banyak memiliki sumber panas. Makanya negara unik ini juga dijuluki negara air dan api. Penduduk awal Islandia adalah orang-orang Nordik, terutama bangsa Viking. Viking terkenal sebagai pelaut ulung dan penjelajah yang telah menjelajahi banyak wilayah Eropa Barat, Timur, dan Utara, termasuk juga Pulau Islandia.
Para Viking ini mulai mendirikan pemukiman di Pulau Islandia diperkirakan sekitar tahun 874 Masehi, yang berimigrasi dari Norwegia dan negara Skandinavia lainnya dan mulai bermukim di pulau ini. Pemimpin awal dari perkampungan baru di sini yang terkenal adalah Ingolf Anarsson. Ingolf Anarsson sebagai kepala suku mulai membentuk dewan pemerintahan demokratis yang dikenal dengan Persemakmuran Althing dan merupakan majelis demokrasi yang tertua di dunia. Karena nenek moyang penduduk Islandia adalah bangsa Viking, maka ya nggak heran kalau orang-orang Islandia terkenal juga dengan postur tubuhnya yang besar-besar, terutama kaum lelakinya. Ya nggak mungkin lah bangsa yang suka perang tapi badannya krempeng-krempeng, ya pastinya gede-gede. Lihat otot-ototnya kelihatan. Body. Yalah, anak sopoy. Bangsa Viking juga memiliki budaya menghormati peran wanita dalam kehidupan, termasuk dalam situasi darurat atau ketika ada konflik. Perempuan Viking juga berpartisipasi dalam upaya mempertahankan komunitas mereka. Hal ini ternyata telah membawa dampak hingga saat ini. Maka Islandia telah menjadi tempat terbaik untuk hidup sebagai wanita. Kenapa begitu? Ya, karena di Islandia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kesetaraan gender yang tinggi di dunia. Perempuan bukan hanya dianggap sebagai orang yang hanya mengurusi rumah tangga. KDRT di sini adalah kejahatan berat, bro. Tempeleng perempuan, penjara menantimu. Wanita Islandia juga diberi kebebasan berperan seperti laki-laki. Mau kerja apa saja boleh, dan gak jarang wanita malah menjadi pemimpin suatu perusahaan, termasuk juga dalam parlemen. Jumlah keterwakilan perempuan di parlemen jumlahnya sama dengan jumlah laki-laki. Bahkan Perdana Menteri Islandia adalah seorang perempuan, yaitu Katrin Jakobsdottir. Penghormatan terhadap kesetaraan gender ini telah membentuk perempuan-perempuan Islandia yang kuat, mandiri, dan pinter-pinter. Siapa jomblo di sini yang mau sama cewek Islandia? Ternyata dapetin cewek Islandia itu gampang-gampang susah, bro. Dibilang gampang ya gampang, dibilang susah juga susah. Karena kebanyakan cewek Islandia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dibilang gampang karena pergaulan di sini cukup terbuka, bro. Keterbukaan ini membuat orang gak susah untuk memulai suatu pertemanan. Bahkan karena menganut budaya barat, cewek-cewek Islandia kebanyakan berani-berani, malah berhubungan lebih jauh dahulu dan kemudian baru cinta. Iya Toiki? Ya, mereka terkadang lebih dahulu melakukan hubungan intim walaupun belum benar-benar cinta. Waduh. Ketika di negara kita, Indonesia, cewek biasanya menunggu untuk ditembak terlebih dahulu. Namun, karena kesetaraan gender yang tinggi, maka tidaklah heran kalau di sini wanita Islandia biasanya yang mendahului untuk berani mengungkapkan perasaannya. Beberapa perempuan Islandia terkadang berani dan bahkan lebih nyaman untuk mengambil inisiatif dalam mengungkapkan perasaannya. Walaupun ya nggak semua, tapi banyak yang berani. Wah, semakin pingin kesini ya bro. Oke, berangkat. Sebagai negara yang cenderung menganut nilai kesetaraan gender dan masyarakat yang terbuka, Islandia memiliki kebebasan berpakaian tanpa adanya tekanan sosial. Karena keterbukaan ini hingga membuat perempuan Islandia juga suka buka-bukaan, bro. Apa saja dibuka walaupun di tempat umum. Padahal dingin di sini, bro. Namanya juga negara bebas, apa saja bebas. Telanjang pun boleh. Mereka biasanya hanya terbuka ketika di pantai atau di kolam-kolam air panas. Bagaimana bro? Oke, berangkat. Gaspol. Minuman beralkohol juga legal dan dapat ditemui di Islandia. Karena berada di negara yang dingin, Islandia memiliki budaya minum yang cukup umum dan berbagai jenis minuman beralkohol tersedia di restoran, bar, dan toko-toko demi menghangatkan tubuh. Tetapi masyarakat Islandia menikmati minuman beralkohol masih dengan tanggung jawab. Anak-anak di bawah umur dilarang dan juga dilarang ketika mengendarai mobil. Walau termasuk dalam negara dingin, masyarakat Islandia ternyata juga menyukai es krim, terutama para perempuannya. Bahkan es krim biasa digunakan sebagai senjata yang tepat untuk dapat memulai suatu hubungan. Wah, asik ini bro, senjatanya murah meriah kayaknya. Memberikan es krim kepada seseorang dapat menjadi cara yang menyenangkan dan mudah untuk memulai percakapan atau membangun pertemanan.
Tindakan yang remeh ini dan biasa dianggap kecil, namun di Islandia dapat menciptakan kesempatan untuk berbicara, berbagi pengalaman, dan menciptakan ikatan positif antara sesama, terutama bagi cewek Islandia yang kau incar. Pemberian es krim dianggap dapat menciptakan kenangan positif dan memberikan kesan baik pada pertemuan pertama. Jadi kalau ditanya anaknya, bagaimana dulu mama bisa suka sama papa? Jawabnya ya gara-gara es krim. Tunggu, ternyata walau negara bebas, mereka ternyata tidak bebas dalam hal memberi nama pada anak-anak mereka. Pemberian nama di Islandia termasuk kurang bervariasi dan terkesan monoton. Nama di Islandia biasanya mengikuti sistem yang dikenal dengan patronymik. Nama keluarga dibentuk dari nama ayah dengan menambahkan akhiran son pada putra atau dotir pada putri. Misalnya ayahnya bernama Stephen, maka anak laki-laki akan ditambahi akhiran son menjadi Robert Stephenson, atau kalau cewek menjadi Harpa Stephen Dotir. Misal kalau bapaknya bernama Rema, maka jika anaknya bernama John harus bernama John Remason. Dengan kondisi geografis yang terpencil dan dengan hanya memiliki sedikit penduduk, maka negara ini juga merupakan negara yang aman-aman saja. Bahkan seringkali dijumpai bayi-bayi dalam kereta yang ditinggal di pinggir toko sementara sang emak lagi belanja atau makan di kafe sambil mengawasinya dari dalam. Hal ini karena anggapan sang emak agar bayinya tidak terganggu suara-suara bising di dalam toko atau di dalam kafe itu. Ya kalau di sini bahaya bro, bisa diculik orang, apalagi bayinya lucu-lucu. Dengan kondisi alam yang sangat terjaga, maka kalian gak perlu repot-repot beli air minum jika ke Islandia. Sebagian besar air minum di Islandia dapat diminum langsung dari alam tanpa perlakuan tambahan. Meskipun air di Islandia mungkin bersih, namun ya jangan sembarangan minum lah. Pertimbangkan juga kondisi setempat. Ya takutnya saking ngawurnya kalian malah minum air belerang. Dengan segala kebebasan yang dimiliki di Islandia, membuat harapan hidup masyarakat Islandia termasuk tinggi. Sudah makmur, negaranya maju, gaji tinggi, mau apa-apa saja boleh. Kondisi alam yang sehat, alami dan terjaga membuat masyarakat Islandia memiliki harapan hidup mencapai sekitar 83 tahun. Enak banget kayaknya hidup di sini bro. Cuma agak terpencil sih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga dapat memberi sedikit tambahan wawasan kita tentang perspektif dunia. Dunia ini luas bro, gak seluas daun pete. Banyak sekali hal-hal menarik di dunia ini yang terkadang sangat menarik karena gak ditemui di negara kita. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.